kita masuk ke bab 4, Bapak Ibu, teknik-teknik dasar yang perlu dikuasai oleh pelaku evaluasi pembangunan, ya. Nah, ini teknik-teknik dasar yang perlu di Bapak Ibu kuasai. Yang pertama adalah manajemen waktu. Nah, manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu ini penting? Karena setiap unit kerja pasti memiliki keterbatasan, baik itu jumlah SDM yang mampu memiliki kapasitas, jumlah SDM yang memiliki waktu yang cukup, gitu ya. Jangan sampai setiap orang bekerja 27 jam per hari. Wah, repot itu ya. Nanti bisa nggak tidur, nanti bisa jungkir balik. Sehingga kita perlu manajemen waktu, ya. Kita perlu manajemen waktu. Contoh, ini satu unit kerja itu punya item pekerjaan sebanyak 1.162. Suatu unit kerja punya pekerjaan sebanyak 1.162 pekerjaan. Nah, ini harus kita identifikasi satu persatu pekerjaan itu, sifat pekerjaan itu, metode yang diberlakukan untuk mengerjakan pekerjaan itu, sehingga kita bisa memberikan beban yang rata kepada setiap personil terhadap pekerjaan yang ada. Misalkan unit kerja ini punya personil aktif 23 orang. Jumlah item pekerjaannya 1.162. Jumlah waktu yang efektif 9 bulan. Nah, 9 bulan. Kenapa? Tentu dipotong libur Sabtu Minggu, ya, dipotong libur Sabtu Minggu dan libur nasional dan libur dan cuti, ya. Dipotong libur Sabtu Minggu, dipotong libur nasional dan dipotong cuti, hak cuti, ya, sehingga sisa hari kerja efektif dalam 1 tahun adalah 9 bulan. Dengan demikian, kalau kita melakukan perhitungan seperti ini, menjadi ringan karena jatah waktu pekerjaan setiap orang itu, setiap satu pekerjaan untuk satu orang itu 3 hari per personil per pekerjaan. Jadi ringan kan, ya. Meskipun jumlah pekerjaannya 1.162, namun kalau kita melakukan manajemen waktu, maka jatah waktu per pekerjaan per orang itu hanya 3 hari per pekerjaan per personil. Artinya 1.162 pekerjaan ini, setiap pekerjaan diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikannya untuk setiap personil, sehingga menjadi ringan kalau dengan manajemen waktu seperti ini. Oke? Dan dengan adanya manajemen waktu seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu bekerja Sabtu Minggu, bahkan malam hari tidak perlu. Karena kenapa? Karena sudah diukur berdasarkan kemampuan kapasitas kerja. Nah, hal lain yang perlu dilakukan adalah menyusun timeline kegiatan, ya. Kapan Bapak Ibu melakukan evaluasi atas masing-masing sektor di dalam RPJPD, kapan melakukan evaluasi antar sektor, kapan melakukan evaluasi kebijakan antar sektor tadi itu, ya, sehingga Bapak Ibu memiliki durasi yang baik. Durasi yang baik ini perlu disusun dalam timeline yang tepat, ya. Dengan demikian keterhubungan antar substansi yang dievaluasi di dalam dokumen RPJPD itu menjadi jelas. Contohnya seperti ini, ya. Nah, kapan-kapan kita harus susun keterkaitan hubungan antar substansi sektoral di dalam RPJPD sehingga kita bisa menelaah sedemikian rupa apa hubungan antara input-input yang sudah dilakukan untuk melaksanakan RPJPD terhadap dampak atau terhadap target capaian RPJPD, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah instrumen mobilisasi sumber daya, ya. Instrumen mobilisasi sumber daya ini Bapak Ibu perlu rumuskan juga, ya. Misalnya apa? Bagaimana kerjasama antar lembaga, kerjasama antar OPD, terutama dalam mobilisasi data tadi itu. Karena kan data RKA OPD, masing-masing OPD pasti memiliki datanya. Nah, itu yang harus direkap bersama-sama, ya. Kemudian data dan informasinya juga harus bersifat update terbaru. Nah, inilah sebabnya maka proses pemantauan ongoing menjadi penting. Karena apa? Proses pemantauan itu sama dengan proses recording, updating data secara triwulanan misalkan atau secara bulanan. Kemudian proses bisnis hubungan antar lembaga juga perlu dirumuskan. Kemudian sistem prosedur evaluasi pengendalian juga perlu dirumuskan, ya. Nah,
Isu yang lain yang perlu Bapak Ibu bahas adalah kapasitas SDM. Misal, kemampuan teknis yang harus dimiliki adalah melakukan PRA, ya, melakukan riset analysis, melakukan riset dan assessment, ya, melakukan policy research dan assessment, melakukan cost effectiveness analysis, melakukan cost benefit analysis. Nah, berarti perlu pelatihan kilat untuk membekali para perencana di lingkungan Kota Cilegon. Kemudian komitmen ini bisa diikat dengan SK. Nah, nanti di dalam SK itu ditetapkan setiap perencana yang berada di dalam SK ini, setiap produk perencanaannya dihargai dengan angka kredit 4,8. Nah, misalkan begitu. Untuk JFP muda dan JFP pertama, untuk JFP Madya dan untuk JFP muda dan pertama, untuk JFP Madya dan utama angka kreditnya 3,6. Nah, gitu ya, karena riset identification itu kan, identifikasi kebijakan, ya. Itu angka kreditnya untuk Madya dan utama bisa 3,6. Untuk JFP pertama dan muda itu kalau digabungkan antar angka kredit itu bisa 4,8. Nah, gitu. Jadi setiap produk rencana setiap produk kajian yang dihasilkan oleh setiap perencana dalam SK ini berhak mendapatkan angka kredit. Sehingga apa? Ada insentifnya apa? Mereka bekerja punya dalam tanda petik penghasilan angka kredit gitu ya. Di samping ya tentu saja honor yang ada di dalam SK itu. Kemudian proses bisnis internal, tata hubungan kerja antar staf di dalam instansi yang sama, ya, dalam satu payung instansi. Kemudian metode tindakan yang diperlukan dalam sistem pemantauan dan evaluasinya. Kemudian leadership style ini harus komunikatif, ya, harus human relation, ya, harus bersifat coaching dan pemberdayaan, ya, harus bersifat coaching dan pemberdayaan. Jadi sifatnya itu bahasa Jawanya itu ngomong, ya, bahasa Indonesianya apa ya? Ngomong. Kalau bahasa Inggrisnya fostering, ya. Bahasa Indonesianya apa ya, ngomong itu ya? Ngomong, among. Ya sudahlah. Bahasa Inggrisnya fostering, ya. Nah, ini dengan demikian hal terakhir adalah daya guna, ya. Daya gunanya apa? Ya, kita sudah tentukan di sini. Daya guna dari masing-masing evaluasi terhadap sektor-sektor dalam RPJPD itu memiliki daya guna keterkaitannya antar sektor tadi itu dan sektor tadi itu pada pencapaian dampak RPJPD. Kita harus punya semua itu. Nah, yang harus dilakukan tentu adalah komunikasi interpersonal, agenda kerja yang benar, proses bisnis yang sudah baku. Kemudian kita juga bisa melihat benchmarking dan interoperability antar unit kerja. Misal, ada unit kerja yang sudah maju duluan dalam melaksanakan evaluasi RPJPD sesuai sektornya. Unit kerja yang lain bisa meniru, bisa benchmarking unit kerja itu, gitu ya. Kalau misalkan ada yang lebih maju, kita bisa benchmarking atau meniru unit kerja itu. Oke, berikutnya adalah deskripsi ini sudah tadi saya jelaskan, ya, membangun pola komunikasi, membangun jaringan data dan informasi, membangun rantai proses bisnis, membangun sistem pelaporan yang terintegrasi, ini yang harus dilakukan, kemudian menjalin teamwork, kemudian melaksanakan tugas secara kerja tim, ya, tadi itu yang bisa dinilai sebagai angka kredit, kemudian membagi rantai proses bisnis berkelanjutan, ya. Ini penting sekali, ya, kalau di dalam SK itu yang di dalamnya ada anggotanya adalah JFP, maka di SK tersebut harus disebutkan bahwa setiap JFP yang berada di dalam surat keputusan ini berhak memperoleh angka kredit sesuai dengan output yang dihasilkan setiap laporan, ya, baik yang dilakukan secara individual maupun secara tim. Itu mereka harus di-state di situ berhak untuk memperoleh angka kredit, ya. Dan harus dibikinkan template-nya. Halo? Mohon di-mute, ya. Dan harus dibikinkan template-nya, Bapak Ibu, template laporan policy research itu harus dibikinkan template-nya, ya, harus ada template-nya sehingga nanti tinggal diisi itu. Dan itu menjadi lebih mudah bagi setiap personil untuk melaksanakan evaluasi secara sektoral pada RPJPD, ya. Nah, ini sudah saya jelaskan, nanti Bapak Ibu bisa diskusikan di dalam tim. Nah, yang paling penting
bahwa di dalam sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian ini ya, yang berdaya guna ini adalah hasil akhirnya adalah berusaha untuk menjamin kebijakan dari kepala daerah itu sesuai dengan target dan tujuannya. Kan tujuan hasil akhir dari evaluasi RPJPD ini untuk melihat apakah visi misi 20 tahun ini tercapai apa tidak kan. Nah, itu hasil akhirnya. Hasil antaranya adalah tentu menjamin apakah setiap sektor dalam RPJPD ini memberikan kontribusi yang cukup. Kemudian ke bawah lagi outputnya. Jadi laporan evaluasi RPJPD itu bisa menjadi bagian dari kegiatan reguler rutin yang dilakukan oleh instansi masing-masing. Nah, proses kegiatannya tentu harus dilakukan secara tepat ya. Secara tepat itu harus mengikuti koridor tadi itu, objeknya apa, tekniknya apa, kelembagaannya apa gitu ya. Objek yang dievaluasi apa, tim kelembagaannya ada, tekniknya juga jelas ya, tekniknya juga jelas. Nah, input kegiatannya apa aja Bapak Ibu? Kebijakan teknis, pengembangan sistem, indikator, pelaporan, evaluasi pelaporan, koordinasi pembinaan. Ini ya, input kegiatan yang perlu dilakukan dalam melakukan evaluasi RPJPD ini ya. Kemudian instrumen yang ketiga, Bapak Ibu, model logika. Nah, ini penting sekali ya, instrumen yang ketiga adalah model logika. Apa manfaatnya instrumen model logika ini? Adalah untuk menyusun secara sistematis seluruh informasi yang tersedia ya dalam dokumen RPJPD. Seluruh sistem informasi, seluruh sistematika informasi yang tersedia itu harus bisa kita gambarkan dalam model logika. Ya, mana yang input sampai mana yang dampak itu kita harus bisa gambarkan dalam model logika. Kemudian yang kedua adalah bisa menjadi bahan untuk penyamaan persepsi. Dengan adanya form model logika tadi itu, maka kita bisa dengan mudah membaca hubungan antara input sampai ke dalam dampak yang terdapat di dalam RPJPD tadi itu. Sehingga semua orang bisa memiliki pemahaman yang sama. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan konsep program kegiatan tadi itu ya secara gamblang ya, mana yang merupakan input komponen, mana yang merupakan proses, mana yang merupakan kegiatan, mana yang merupakan program, mana yang merupakan dampak, itu tergambar dengan gamblang. Yang keempat, memberikan ringkasan kepada kita mengenai dokumen RPJPD, sehingga dengan satu chart ukuran A3 atau ukuran plano gitu ya, A0 atau plano gitu ya, itu sudah cukup menggambarkan seluruh materi di dalam RPJPD. Yang kelima adalah pengelolaan proses, sehingga kita bisa mengelola secara proses masing-masing titik di dalam kerangka kerja logika tadi itu, untuk mana yang akan kita kelola dulu ya, titik mana yang akan kita kerjakan dulu ya. Kapan ini dipakai? Pada saat penyusunan rencana. Yang kedua adalah memandu pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga adalah menyusun model pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pembangunan ya, termasuk kalau kita mau melakukan evaluasi RPJPD, kita dapat menggunakan kerangka kerja logika ini menjadi model dalam pelaksanaan evaluasi RJPD. Kemudian berikutnya, apa maknanya? Ringkasan kegiatan tadi itu menunjukkan tingkatan tujuan kegiatan serta hubungan sebab akibat dari mikro ke makro, dari input ke dampak. Pada setiap tingkatan indikator dan sasaran ya, dalam bentuk derajat temurun. Derajat temurun itu cascading gitu ya, dalam secara cascading. Kita bisa mengcascading dari dampak terus sampai ke input ke bawah ya. Jadi di secara piramida itu kita bisa memperoleh gambaran. Di dasar piramida itu adalah input kebijakan, kemudian di top piramida tadi itu adalah ultimate dampak yang diharapkan dalam 20 tahun. Nah, itu bisa kita gambarkan. Kemudian dari dasar piramida naik ke layer kedua itu kita melakukan policy research. Kemudian layer kedua masuk ke layer 3, kita melakukan policy research lagi dan seterusnya ya. Nah, apa saja tekniknya Bapak Ibu? Teknik matriks disusun menggunakan matriks 5x4 ya. 5 itu baris ya, 4 itu kolom ya. Jadi 5 baris, 4 kolom. Bisa disusun juga dengan menggunakan matriks 4x4. Matriksnya tidak sekedar 4x4 atau 5x4,
bahkan juga 11 kali 4 dan 19 kali 4. 11 kali 4 itu berarti 11 baris 4 kolom. Kalau 19 kali 4 itu 19 baris 4 kolom. Kalau 19 kali 4 itu berarti 19 kali 4 itu baris paling atas adalah ultimate impact, baris paling bawah itu adalah tantangan, ya, tantangan. Jadi baris paling atas itu ultimate impact, baris paling bawah itu baris ke-19 itu adalah tantangan. Nah, ini kita bisa pilih mau pilih 4 kali 4, 5 kali 4, 11 kali 4 atau 19 kali 4 tergantung comprehensiveness yang kita inginkan dalam evaluasi dokumen rencana. Kalau menurut saya pakai yang 19 kali 4 gitu ya. Tentu ini tingkat kesulitannya juga cukup tinggi ya. Nah, apakah ini nggak bisa dilaksanakan Pak Redi? Oh, bisa sekali ya, bisa sekali asal kita mau mempraktekannya ya. Belajar terbaik adalah mempraktekannya, bukan sekedar membaca. Nah, teknik penyajiannya Bapak Ibu bisa dalam bentuk linear, garis lurus ya, bisa dalam bentuk radial, bundar, bisa dalam bentuk siklikal ya, rantai tak putus, bisa dalam bentuk spasial atau diagram ruang ya, diagram ruang. Oke, mengenai kerangka kerja logika tentu kita nanti akan mempelajarinya secara tersendiri ya Bapak Ibu, saya kira. Kemudian instrumen yang keempat Bapak Ibu, yaitu adalah penelaahan indikator ya. Penelaahan indikator ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah konsep indikator itu sendiri, apa fungsi dari indikator, ya, apa parameter indikator dan seterusnya, ya. Kemudian kita mempelajari juga penggunaan indikator, di mana penggunaan indikator itu ada 3, kita bisa melaksanakan analisis teknik pembentukan indikator, kita bisa melakukan analisis teknik pemeriksaan indikator, dan yang ketiga kita bisa melakukan teknik kodifikasi indikator, ya. Nah, ini masing-masing ada latihannya. Saya berharap teman-teman mampu meragakan analisis teknik pembentukan indikator, analisis teknik pemeriksaan indikator, analisis teknik kodifikasi indikator pada indikator-indikator yang ada di dalam RPJPD. Namun setelah saya telaah sebetulnya di RPJPD Kota Cilegon, itu saya jarang sekali menemukan indikator yang sifatnya spesifik ya. Rata-rata indikator yang ada di dalam RPJPD Kota Cilegon yang sudah saya baca itu indikatornya bersifat tendensi atau indikator yang bersifat indikasi gitu ya. Ditulisnya indikasi bukan indikator ya, berarti masih bersifat tendensi, belum bersifat spesifik ya gitu. Jadi bersifat kira-kira. Kira-kira kalau kebijakan ini kira-kira hasilnya kayak begini loh, indikasinya kira-kira seperti ini. Nah, itu sebetulnya belum masuk ke ranah indikator. Namun kita nanti coba apakah indikasi tersebut bisa kita ubah menjadi indikator. Nah, tentu Bapak Ibu perlu memahami teknik pembentukan indikator, ditambahi dengan teknik pemeriksaan indikator dan teknik kodifikasi indikator, agar Bapak Ibu mampu menelaah lebih jauh indikator-indikator dalam RPJPD dan lebih lanjut melakukan analisis atas hubungan antar indikator tersebut. Kemudian Bapak Ibu, instrumen yang kelima adalah sistem informasi. Ya, kalau Bapak Ibu ingat ya, di sini ada bahwa di dalam evaluasi diperlukan data ya. Nah, maka sistem informasi ini adalah alat bantu untuk Bapak Ibu dalam rangka mencatat dan mengumpulkan serta memberi keterangan pada data. Jadi sistem informasi untuk pemantauan evaluasi itu membantu pendataan. Yang kedua, membantu melakukan manajemen data. Yang ketiga, memberikan akuntabilitas pada semua pihak terhadap kebijakan tersebut. Ya, nah ini jadi ada 3 ini kegunaannya. Nah, ada beberapa sistem informasi yang di dalamnya terdapat database yang bisa kita ambil sesuai dengan kebutuhan evaluasi RPJPD kita. Ya, misalnya kalau di dalam RPJPD kita akan mengevaluasi tingkat kesehatan masyarakat Kota Cilegon gitu ya, maka kita bisa melacak
dari dana pusat yang dialokasikan untuk Kota Cilegon. Di mana datanya? Ada di Imonef, ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengekstrak datanya dari Imonef untuk kebijakan-kebijakan input yang sudah dilaksanakan di Kota Cilegon dari tahun 2000 berapa? RPJP di Kota Cilegon 2010 ya, 2015 2005, ya. Pak. 2005. 2005 2005 ya. Dari 2005 sampai ke 2025 gitu. Nah, sehingga kebijakan pusat apa saja yang dialokasikan ke Kota Cilegon di sektor kesehatan mulai tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12 sampai 2022. Apa? Nah, itu database-nya ada di dalam Imonef. Kedua, database-nya juga ada di sistem informasi SPAN. Ya, Bapak Ibu juga bisa mengekstrak sesuai kebutuhan di dalam sistem informasi SPAN. Ketiga, juga ada di sistem informasi SMART, ya. Keempat, ada juga di sistem informasi TEPRA. TEPRA ini basisnya adalah LKPP, ya, LKPP. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa ambil input kebijakan apa aja dari aspek penyediaan barang dan jasa yang sudah dilakukan di Kota Cilegon dari dana pusat, gitu ya. Kemudian dari Sakep juga Ibu bisa lihat dari kinerja kelembagaan di tahun 2005, 6, 7, 8 sampai 2022 di dalam database sistem informasi ISR Menpan.go.id ini. Kemudian juga di SIPKD. Nah, ini kalau lengkap ya. Tentu datanya ada dari 2005 sampai 2022. Kemudian di SIMDA juga bisa diambil database-nya semua yang berada ya, semua yang terkait dengan Kota Cilegon, ya. Atau kalau Bapak Ibu punya database sendiri, ya, sistem informasi yang menghimpun database penyelenggaraan input kegiatan mulai dari 2005 sampai 2022 tadi itu. Contohnya Balikpapan ini punya. Kalau Kota Cilegon saya mohon maaf belum paham apakah ada seperti ini di Kota Cilegon. Nah, itu Bapak Ibu 5 instrumen ya sudah saya jelaskan, instrumen yang Bapak Ibu perlu kuasai tadi ya. Kemudian kita masuk bab 5. Sebelum masuk bab 5 cek sound dulu. Bapak Ibu masih bisa mendengarkan suara saya? Hadir, Pak. Masih, Pak. Jelas. Lanjut ya. Mas, sudah gimana nih? Apa sudah capek atau belum ini? Lanjut, Pak. Mata dan pikiran. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut ya? Oke. Ya, Pak. Nanti tinggal jam 12 makan yang enak.